Hai semuanya, welcome to my channel. Di channel ini kalian bisa menemukan info-info menarik terkait family dan destinasi liburan. Boleh langsung di subscribe kalau kalian mau tahu info menarik lainnya. Hai semuanya, jadi kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan bareng aku. Tapi kali ini kita tuh nggak mau staycation kayak biasanya, melainkan kita mau pergi ke destinasi wisata sekaligus cafe dan resto yang ada di Jonggol. Udah pernah dengar belum? Ini tuh cuman 1,5 jam dari Cikarang loh. Tempat ini tuh sangat estetik dan vibes-nya tuh ala-ala Eropa gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang suka foto-foto ataupun take video buat di-upload di sosmed. Penasaran kan? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi aku tuh berangkat dari Lipo Cikarang ke arah selatan, yaitu ke arah Jonggol. Nah, kita di sini bareng sama keluarga besarku ya. Jadi aku ajak semua keluargaku, ada ayah ibuku sama kakakku sekeluarga datang. Kebetulan lagi berkunjung ke Cikarang. Nah, terus aku tuh cari tempat apa sih yang sekiranya tuh asik buat destinasi wisata di sini, yang nggak terlalu jauh dan bisa sekalian makan-makan gitu, makan-makan keluarga. Dan aku menemukan tempat ini nih, namanya tuh Red Barn. Mungkin teman-teman pernah ada yang denger ya di TikTok atau di thread, karena ini sempat viral dan sempat banyak yang berkunjung ke sini ketika pas musim liburan kemarin. Jadi tempatnya ini tuh ala-ala Eropa gitu, mirip kayak yang di Sentul kalau kalian pernah datang ke Rustic Market. Kayaknya sekarang udah ganti nama deh. Nah, tempatnya tuh mirip-mirip kayak gitu, tapi vibes-nya sedikit berbeda. Cuman untuk view-nya sama-sama pegunungan yang cantik. Nanti lihat aja deh. Untuk perjalanannya, kita tuh nanti lewat Cibarusah, terus nanti kita masuk ke Jonggol. Jadi kita sempat lewatin alun-alun Jonggol, terus nanti kita ke arah Sukamakmur. Ini tuh view-nya pegunungan-pegunungan gitu, menurutku cakep banget ya untuk di daerah Cikarang, sekitar Cikarang sini, karena biasanya kan kalau area Cikarang tuh kan videonya banyaknya pabrik ya. Jadi kemarin emang agak kaget sih, oh ternyata deket Cikarang tuh ada ya tempat sebagus ini gitu. Walaupun sebenarnya ini udah masuk di Kabupaten Bogor karena udah masuk di Jonggol. Nah, untuk aksesnya itu nggak sulit, menurutku bukan yang ekstrim, naik turunnya juga biasa aja. Cuman mungkin ada beberapa titik yang dia tuh ada perbaikan jalan ya, jadi jalannya itu gantian. Kalau misal yang dari arah selatan nanti lewat duluan, terus yang dari arah utara kita baru lewat setelahnya, ya kayak gitulah. Nah, kalau di sini tuh kita nggak lewat tol sama sekali ya, karena aksesnya memang hanya ini kalau dari Cikarang. Mungkin kalau teman-teman dari daerah lain bisa spill deh, kalian bisa lewat mana, karena kalau dari Cikarang itu jalannya cuma lewat sini aja. Kalau kalian mau naik motor juga bisa banget, karena aku lihat di TikTok sama thread itu banyak yang kesini naik motor. Cuman karena aku itu sama keluarga besar, jadi aku bawa mobil sih kali ini. Nah, ini juga ada jalan yang agak sempit tapi pinggirnya jurang kecil ya, jadi kalian hati-hati aja ketika lewat sini. Kalau bisa sih gentian aja, nggak usah terlalu memaksakan, karena ini memang nggak naik-naik banget, cuman takutnya karena sempit takut kepleset atau kayak gimana. Hati-hati aja pokoknya ya. Jujur sebenarnya ini pertama kali aku pergi ke Jonggol ya, jadi kita memang berdasarkan map ya jalannya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada tahu jalan lain yang mungkin lebih mudah dan lebih enak gitu, bisa langsung di-spill aja di kolom komentar ya. Untuk tiket masuknya ini tuh sebelumnya free ya, cuman per tanggal 6 Juli kemarin mereka tuh menetapkan biaya sebesar 25.000 per orang. Cuman nanti si tiketnya itu 25.000-nya itu bisa ditukarkan di resto atau kafenya. Jadi ketika nanti kita mau pesan makanan itu bisa langsung ditunjukin aja tiketnya sebesar 25.000 itu, nanti makanan kita akan dapat potongan 25.000. Jadi sebenarnya sama aja sih, kita kayak masuk free tapi kita harus beli makanan di restonya. Dan yang aku suka di sini tuh makanan dan minumannya harganya tuh masih masuk banget di kantong. Nanti aku spill deh harganya berapaan ya. Nah, ini udah ada gerbangnya. Jadi kita kalau dari arah Cikarang itu nanti di kanan jalan ada gerbang Red Barn. Kita masuk aja ke situ.
Nah dari sini nggak usah kaget karena masih cukup jauh, sekitar 4 menitan apa ya. Terus kalau di mapnya tuh cuman berhenti di gerbang tadi aja, jadi kita langsung belok kanan terus ngikutin jalannya. Nah ini aku cepetin perjalanannya karena emang cukup jauh. Kita sempat mikir ini salah nggak sih atau tempatnya udah nggak ada bagaimana gitu, padahal tempatnya baru buka sih sebenarnya. Nah kita cepetin aja videonya di sini. Nah nanti red barnya itu ada di kiri jalan. Nah ini udah kelihatan itu merah-merah bangunan-bangunan ala-ala Eropa. Itu dia, kita udah sampai di red barn. Akhirnya kita tinggal nanti cari gerbang utamanya lagi. Ini gerbang kedua ya untuk masuk ke red barn. Nah dia dari kiri jalan ini. Terus nanti dia tuh ada petugasnya di gerbang ini yang jaga dan jual tiketnya. Sore Luka. Sore. Sebelumnya udah ada janji atau belum? Belum. Belum ya. Sekarang kita ada tiket masuknya. Satu orangnya 25.000 sama parkir mobilnya 10.000. Nanti ada potongan harga buat ke restonya tiketnya. Bisa ditukerin di resto gitu. Nah itu tadi penjelasan dari kakaknya, sama ya kayak penjelasanku di sebelumnya, tiketnya itu 25.000 dan bisa ditukarkan di restonya. Ini dia tiketnya. Ini tuh yang dihitung orang dewasa aja ya. Jadi kalau kalian bawa anak kecil, kan aku tuh bawa anakku usia 4 tahun, terus sama ponakanku usia 10 dan 9 tahun, itu masih free. Sedangkan kalau yang sudah besar-besar, yang dewasa gitu, dia udah berbayar. Cuman nanti memang ya sama aja sih, kita kan bakal pesen makanan ya di dalam. Nah ini kita mulai cari parkir. Nah untuk tempat parkirnya tuh luas dan dia tuh kayak tangga gitu ya. Tapi nggak susah sih cari parkirnya karena ini luas walaupun banyak mobil terparkir di sini. Nih kita parkir dulu. Itu udah kelihatan ya banyak pengunjung yang datang juga, cuman nggak kelihatan penuh, jadi nggak kelihatan yang desak-desakan gitu karena tempatnya ini cukup luas. Ini kita udah turun, kita mau langsung masuk ke area red barn-nya. Dari sini kita belok ke kanan ya nanti untuk masuknya, jadi udah nggak ada gerbang-gerbangan lagi. Gerbang utamanya tadi cuman yang di depan tadi sama yang di sini tadi yang kita masuk ada karyawannya itu. Nah masuk ke sini, ini tuh ada mobil merah. Aku kurang paham sih ini berbayar apa enggak foto di sini. Kayaknya enggak sih, yang di sini enggak ada tulisannya soalnya. Cuma nanti kalau di dalam itu akan ada beberapa spot foto berbayar. Jadi nanti di dalam itu ada beberapa mobil antik yang dipajang dan mobil antik itu adalah properti milik Popotoan. Nah kalau kita mau foto di mobil antik itu kita harus bayar dulu Rp5.000. Nah karena itu emang properti milik dari Popotoan, tapi itu nggak semua spot berbayar ya, hanya beberapa aja dan itu emang jumlahnya sedikit. Tapi kalau kita mau foto-foto di area lain itu free, jadi kalian nggak usah khawatir kalau mau foto di area kincir angin, di resto, di mini zoo itu free semua. Nah nanti di sebelah kiri itu, yang gedung kiri itu area Popotoan. Kalau kalian habis foto-foto di mobil antik yang aku bilang tadi, bisa ambil hasilnya di boothnya Popotoan yang ada di sebelah kiri. Kalian kalau mau cek-cek IG-nya Popotoan juga ada nih, aku spill di sini ya. Nah itu udah kelihatan ya view-nya, ada kincir angin terus dengan background pegunungan yang cakep banget. Kita langsung aja masuk ke sini ya. Nah di sebelah kiri setelah boothnya Popotoan tadi ada mini zoo. Tuh, ini mini zoo-nya. Di sini tuh ada hewan-hewan kayak rusa dan anak-anak mesti seneng deh lihat ini. Kalau kalian mau kasih pakan rusanya, ini bisa beli pakannya, harganya 5.000 ya. Nah ini ibuku udah ngajakin, ayo jalan, ayo gitu. Dia senang banget sih kesini. Dan ini tuh emang estetik banget ya, segalanya yang ada di sini bener-bener mirip kayak di Swiss. Ya sebenarnya aku juga belum pernah ke Swiss sih, tapi ya mungkin kayak gini kali ya. Nah kita mau masuk dulu, tapi sebelumnya kita mau ke toilet. Toiletnya ada di sebelah kiri. Sayangnya aku tuh lupa dan gak kepikiran buat nge-record toiletnya. Cuman aku spill aja kalau toiletnya tuh super bersih. Aku gak expect kalau toiletnya akan sebersih itu, karena ini kan tempat
tempat wisata ya, tempat umum. Aku kira bakal kotor, ternyata biliknya ada banyak dan itu tuh bersih semua. Good job lah pokoknya untuk Red Barn. Nah, karena kita udah selesai dari toilet tadi, kita mau langsung ke restonya. Ini restonya tuh ada di tengah ya, jadi yang gedung paling besar, nah itu adalah restonya. Di sini tuh lihat tuh, view-nya cakep banget kan? Dan ketika kita masuk restonya, ternyata itu nggak kalah cakep, bener-bener desainnya tuh ala-ala di Eropa gitu. Nih, dan dia tuh luas banget. Kita juga bebas sih mau milih di dalam atau di luar. Dan ini tuh nggak panas ya, maksudnya walaupun lokasinya di Jonggol, tapi ini tuh nggak panas. Nah, ini juga aku mau kasih appreciate banget ya buat karyawannya. Aku ketika foto-foto di dalam resto ini dibantuin banyak loh sama karyawannya, kayak mereka tuh menawarkan diri, mau difotoin enggak kak? Udah gitu diarahin gayanya, kak kayak gini gayanya, kayak gini, dan hasilnya tuh bagus-bagus banget. Kalian bisa lihat hasilnya di IG ku ya. Akhirnya kita mutusin buat duduk di luar karena di sini tuh kita bisa lihat view gunung-gunung yang cantik ini, bisa sekalian juga foto-foto. Terus ini kita mau pesan makanannya. Nah, ini yang aku bilang tadi, jangan lupa tunjukin tiketnya ya untuk kalian redeem sama makanan yang kita pesan. Terus ini makanan-makanan yang ada di restonya aku mau spill. Untuk harganya jujur menurutku masih nggak yang terlalu mahal ya untuk ukuran resto yang menjual view. Kalau misalkan kalian pesan yang buat sharing kayak pizza gitu, juga harganya masih terjangkau. Terus kalau minumannya juga standar 30-40 ribuan. Kalau makanannya juga 40-an ke atas, kalau snack-snacknya juga antara 20-30-an. Menurutku ini masih terjangkau banget dan makanan dan minumannya tuh enak-enak loh. Di sini aku pesen cordon bleu sama pesen pizza untuk anakku. Nah, ini view-nya di luar cakep banget. Kalian kalau foto-foto di sini mesti bakal puas banget. Ini aku mau nemenin kakakku buat take foto dan video. Tuh, dia seneng banget di sini. Nah, lanjut kita jalan-jalan ke seputar areanya ya. Nah, di sini itu kan memang masih proses pembangunan. Jadi masih ada beberapa spot yang memang masih belum jadi atau masih proses dibangun. Jadi nanti kalau misalkan sudah semuanya selesai dibangun, pasti hasilnya bakal lebih keren dan bakal lebih nyaman buat kita ajak keluarga main ke sini. Ini tuh luas banget ya areanya dan nggak kelihatan penuh kayak yang aku bilang tadi, padahal kan banyak pengunjungnya. Udah gitu yang aku suka tuh di sini view gunungnya tuh bener-bener dapet, jadi nggak cuman satu gunung gede gitu, tapi ini pegunungan-pegunungan yang cantik banget. Ini adalah playground yang aku bilang tadi ya, jadi masih proses pembangunan. Nanti kalau misalkan udah selesai dibangun, ini nanti akan menjadi playground untuk anak-anak. Pastinya akan nyaman banget sih buat keluarga. Kita mau makan dulu, habis itu nanti kita akan explore daerah lainnya ya. Nah, ini karena makanannya juga udah dateng, aku mau makan dulu bareng keluargaku. Dan aku minta maaf, aku tuh lupa banget record makananku sendiri itu kayak gimana. Cuman ini sempat ke-record beberapa makanan yang dipesan sama keluargaku ya. Jadi ponakanku tuh pesen steak. Terus kalau orang tuaku tuh pesen nasi goreng. Katanya nasi gorengnya enak sih, mereka approve. Biasanya kan kalau ajak orang tua tuh agak susah ya, mereka pilih-pilih. Tapi mereka katanya suka sih makanannya enak di sini. Selesai makan, kita mau lanjut jalan-jalan. Nih, menikmati pemandangan dengan view yang cantik dan suasananya yang adem. Kalau kalian tanya kenapa sih dulu sempat free terus sekarang berbayar gitu, karena memang waktu free itu kan selain karena masih opening ya, itu juga banyak yang datang tapi enggak makan di resto atau kafenya, padahal kan ini konsepnya resto dan cafe dengan view. Tapi menurutku ini win-win solution sih, jadi kita sebagai pengunjung bisa menikmati view dan dari restonya juga bisa mendapatkan income, dan tiketnya juga bisa ditukar lagi kok. Ini kita jalan-jalan lagi, yang sebelah kanan itu ada kincir anginnya. Kincir anginnya ini besar banget, bagus kalau kalian mau foto-foto di sini. Cuman sayangnya aku juga nggak sempat masuk ke dalam ya, aku nggak tahu apakah bisa masuk atau enggak karena ini emang udah agak sore. Nah, ini ya kalau kalian lihat ada mobil-mobil itu kan, nah itu yang aku maksud tadi foto berbayar, itu yang mobil-mobil antik itu.
Ini suasana sore hari di Red Barn, super cakep banget. Nah, aku belum spill untuk jam bukanya ya. Red Barn ini ketika weekday buka jam 9, tutupnya jam 6 sore. Sedangkan kalau weekend itu tutupnya jam 7 malam. Aku kesini kemarin waktu weekday dan itu tuh masih tetap banyak pengunjungnya. Nah, di sini juga udah ada masjidnya ya. Jadi kalian kalau mau sholat nggak usah khawatir, karena di sini juga udah disediakan masjid yang besar dan nyaman kayak gini. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Di next video aku bakal spill penginapan under 1 juta yang muat buat 10 orang. Penasaran kan? Oke, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.